Yo, what is up guys? Apa kabar semuanya? Sehat-sehat kan? Ada yang sudah nonton video Mimin sebelumnya, yaitu Ocean Eleven. Gimana menurut kalian aksi perampokan cerdas dari 11 orang dengan kemampuan mereka masing-masing? Kali ini Mimin mau lanjutkan filmnya yang berjudul Ocean 12. Kalian pasti penasaran kan gimana aksi perampokan cerdas mereka lagi? Kalau begitu langsung aja kita let's go ke filmnya. Film diawali dengan menampilkan Rusty Ryan yang baru saja pulang bekerja. Sesampainya di rumah, ia langsung menemui Isabel, kekasihnya. Rusty pun bertanya pada Isabel apa yang ia lakukan selama 1 hari. Isabel menjawab bahwa ia pergi untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kasus. Dan ia merasa sangat senang karena menemukan jejak sepatu bot. Tapi anehnya, jejak sepatu kirinya tidak terlihat. Rusty yang terlibat dalam kasus yang diceritakan Isabel pun berpura-pura mendengarkan sambil menyembunyikan 11 sepatu botnya. Selain itu, ternyata Isabel juga mendapatkan petunjuk lain, yaitu rambut. Rambut yang ia dapatkan sudah berada di suatu lab untuk mengetahui DNA dari sang pelaku. Karena merasa semua petunjuk yang dikatakan Isabel mengarah pada dirinya, Rusty pun berpura-pura untuk pergi ke kamar mandi. Setelah itu, ia segera pergi melalui jendela kecil. Scene pun berpindah menampilkan Danny Ocean yang menyamar menggunakan identitas orang lain, yaitu Miguel Diaz, di mana ia sedang mengurus rekening tunjangan pensiunnya di bank. Miguel dahulunya bekerja menjadi seorang pelatih basket SMA yang kini sudah pensiun. Setelah mengurus rekening pensiunnya, Danny pergi ke suatu toko perhiasan. Ia berniat untuk membelikan tes hadiah ulang tahun pernikahan mereka yang kedua dan ketiga. Saat Danny sedang memilih perhiasannya, tiba-tiba Tess menelpon dan menanyakan di mana keberadaannya. Danny yang berniat memberi kejutan pun mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan bahwa dia tidak menemukan restoran untuk merayakan anniversary mereka. Tess pun berkata lebih baik mereka merayakannya di rumah saja dan dia akan memasak untuk Danny. Tess yang masih berbicara dengan Danny melalui telepon dikejutkan dengan kedatangan 2 orang berbadan besar dan juga Terry Benedict. Danny yang kebingungan karena Tess tiba-tiba terdiam memanggilnya. Tess mengatakan bahwa ada genangan di ruang bawah tanah dan lampunya mati. Danny yang tahu apa maksud Tess pun segera pergi dari toko perhiasannya tanpa membeli apa-apa. Di sisi lain, Terry yang datang menemui Tess bertanya di mana keberadaan Danny. Terry meminta uang yang Danny dan 10 teman-temannya curi beserta dengan bunganya selama 3 tahun. Terry memberi mereka waktu hanya dalam 2 minggu. Mereka harus mengembalikan seluruh uang miliknya. Tess yang tidak terima pun mengatakan bahwa Terry sudah mendapatkan asuransi karena terjadi perampokan, untuk apa dia meminta uang lagi. Tapi Terry adalah Terry, orang yang licik dan juga kejam. Ia tetap menuntut uangnya kembali bersama dengan bunganya. Selain mencari Danny Ocean, Terry Benedict juga mencari 10 orang lainnya yang terlibat dalam pencurian uang di brankas Bellagio. Terry Benedict menemui Virgil dan Turk. Virgil yang saat itu sedang melakukan pernikahan sederhana, terpaksa harus ditunda karena kedatangan Terry Benedict yang mengancam hal yang sama seperti yang ia katakan kepada Tess. Orang keempat yang Terry temui adalah Yen, si pria Asia. Orang kelima adalah Frank dan Terry menemui Frank di toko perawatan kuku milik Frank. Orang keenam adalah Basser dan orang ketujuh adalah Linus. Linus memohon pada Terry untuk tidak memberitahu masalahnya pada orang tuanya. Setelah itu, Terry juga memblok seluruh kartu kredit milik Saul karena Terry mengaku pada pelayan bank bahwa ia adalah manajer bisnis Saul. Anggota Ocean's Eleven yang menjadi tawanan Terry selanjutnya adalah Livingstone dan juga Reuben. Anggota terakhir adalah Rusty. Rusty memiliki bisnis perhotelan yang terbengkalai. I'm sorry, Russ. Look, I know this is your joint. I can't work. You know, I quit the show. I totally phoned in that Dennis Quaid movie. Saat sedang mengurus pelanggannya, tiba-tiba Rusty ditelepon seseorang. Orang tersebut berkata bahwa salah satu mobil kesayangannya akan meledak sebagai ancaman agar Rusty membayar uang rampokannya beserta bunganya. Dan salah satu mobilnya pun meledak. Untungnya Rusty tidak sedang berada di dalam mobil tersebut. Dan film Ocean's 12 pun dimulai. Kini seluruh anggota Ocean's Eleven sudah mendapatkan peringatan dari Terry Benedict dan mereka pun memutuskan untuk berkumpul kembali untuk mendiskusikan permasalahan yang sedang mereka hadapi. Uang hasil curian mereka berjumlah 160 juta dolar ditambah dengan bunganya selama 3 tahun. Wait, when you have a problem, who do you go to? Rusty.
Saul yang sudah berumur pun memutuskan untuk mengundurkan diri dari seluruh rencana yang akan mereka lakukan. Dan ia beranjak pergi meninggalkan mereka dan tidak ingin terlibat lagi. You're all aces in my book, but I want the last check I write. Walaupun Saul keluar dari keanggotaan, mereka tetap harus membayar utang mereka pada Terry Benedict. Danny mengatakan bahwa mereka membutuhkan pekerjaan dengan penghasilan tinggi. Tetapi Linus berkata bahwa bekerja di Amerika sangat berbahaya bagi mereka. Mengingat bukan hanya Terry yang mengincar ke-11 orang itu, tapi polisi dan detektif pun berlomba-lomba untuk bisa menangkap mereka semua. Maka Danny pun memutuskan untuk pindah ke negara lain yang memiliki peluang pekerjaan dengan bayaran yang tinggi. Pilihan negara lain tersebut jatuh pada Amsterdam, Belanda. Tanpa membuang waktu, mereka langsung pergi menuju Amsterdam. Saat di perjalanan, Linus tiba-tiba mendatangi Rusty. Linus mengatakan pada Rusty bahwa dirinya juga ingin ikut terlibat dalam rencana penting yang biasanya dilakukan oleh Rusty dan Danny. Ia berkata bahwa dirinya bisa diandalkan untuk membantu dalam rapat penting dan membantu mereka berunding. Rusty pun berkata bahwa ia merasa bahwa Linus belum benar-benar siap. Tetapi jika Linus yakin terhadap dirinya sendiri, maka Rusty akan memperbolehkannya ikut ambil bagian dalam peran-peran penting. Scene pun berpindah menunjukkan bahwa Ocean's 11 sudah sampai di Amsterdam. Mereka semua tinggal di hotel milik Reuben yang cukup besar dan mampu menampung 11 orang di dalamnya. Di sisi lain, sesampainya di Amsterdam, bukannya pergi ke tempat yang sudah disediakan Reuben, Rusty malah pergi ke acara pemakaman Ibu Isabel. Rusty melihat keberadaan Isabel hanya melalui jarak jauh tanpa berniat untuk menemuinya. Meskipun begitu, Isabel yang merasa diperhatikan seseorang pun menoleh dan mengetahui keberadaan Rusty. Isabel yang sudah terlanjur sakit hati karena ditinggalkan Rusty hanya menoleh dan sama sekali tidak menyapanya. Keesokan harinya, Danny, Rusty, dan juga Linus pergi untuk menemui target pertama mereka untuk mendapatkan pekerjaan dengan bayaran yang tinggi. Namun sayangnya, mereka tak berhasil mendapatkan pekerjaan tersebut karena Linus mengacaukan semuanya dengan tanpa sengaja ia menghina keponakan Matsui yang baru berumur 7 tahun. Target mereka selanjutnya adalah rumah milik Van der Wood, orang kaya yang suka menyendiri. Dia sama sekali tidak memiliki pengawal, tetapi di setiap sudutnya terdapat CCTV dan juga sensor pendeteksi. Hanya ada satu celah yang bisa mereka manfaatkan, yaitu melalui jendela yang hanya terbuka setengah. Tugas ini pun diserahkan pada Buster, si pembidik handal. Buster mempersiapkan letak bidikannya dari atas rooftop gedung yang berada di seberang rumah Van der Wood. Walaupun secara fisika kemungkinan untuk bidikan Buster bisa tepat sasaran adalah suatu kemustahilan, tetapi dengan skill dewanya, Buster pun berhasil mematahkan asumsi para fisikawan. Scene pun berpindah menampilkan Isabel, seorang detektif wanita profesional. Isabel yang sedang menyampaikan pidatonya di depan banyak orang, tiba-tiba dikejutkan dengan informasi yang diberikan oleh sekretarisnya. Sekretarisnya itu mengatakan bahwa rumah Van der Wood baru saja dibobol. Isabel yang sangat terkejut pun tanpa sengaja berteriak dan menghentikan pidatonya, lalu segera pergi menuju lokasi kejadian. Sesampainya di lokasi, Isabel memperhatikan motif pembobolan yang dilakukan para Ocean's 11. Isabel yang cerdas pun langsung mengetahui bagaimana caranya mereka membobol rumah Van der Wood. Saat memikirkan tentang motif pembobolan tersebut, Isabel tiba-tiba teringat Rusty yang saat ini sedang berada di Amsterdam. Dan fakta yang ia ketahui bahwa Rusty meninggalkannya karena takut kejahatannya terungkap, membuatnya berpikir bahwa dalang dari pembobolan rumah Van der Wood adalah ular Rusty. Di sisi lain, Rusty dan kawan-kawan berada di ruangan tersembunyi milik Van der Wood untuk mengambil barang-barang antik miliknya. Namun saat membuka salah satu lemari, mereka dibingungkan dengan keberadaan rekaman di mana saat mereka menekan tombolnya mengeluarkan suara seseorang mengatakan bahwa mereka adalah orang kedua yang berhasil membobol berangkas milik Van der Wood. Fakta mengejutkan lainnya adalah orang tersebut juga mengatakan bahwa kedatangan mereka ke Amsterdam sudah direncanakan oleh seseorang yang membantu Terry Benedict.
1 bulan sebelum semuanya terjadi, seseorang tak dikenal menghubungi Terry Benedict. Orang tersebut sering dikenal dengan panggilan Rubah Malam. Tuan Rubah Malam mengajak Terry Benedict bekerja sama menangkap seluruh anggota Ocean's 11. Tuan Rubah memberitakan Terry untuk mengikuti rencananya. Ancaman yang Terry Benedict berikan pada Ocean's 11 sebenarnya adalah ide dari Tuan Rubah Malam. Di sisi lain, terdapat Frank yang baru saja merawat kukunya di sebuah toko perawatan kuku di Amsterdam. Setelah keluar dari toko tersebut, ia dikepung oleh polisi dan juga bertemu dengan Isabel yang melaporkannya pada polisi. Setelah menangkap Frank, Isabel pergi ke tempat para Ocean's 11 berkumpul, lalu mengetuk pintu dan berpura-pura menjadi staf hotel. Rusty yang mempercayainya segera membukakan pintu. Saat mengetahui yang mengetuk bukanlah staf hotel, melainkan Isabel, lantas membuat Rusty segera menutup kembali pintu hotel dan menyuruh seluruh anggota Ocean's 11 bersembunyi. Setelah itu, ia pun membukakan pintu kembali dan mempersilahkan Isabel masuk ke kamarnya. Isabel datang mengunjungi Rusty bukan hanya untuk berbahasa basi. Nyatanya, ia mempunyai rencana sendiri dan mencuri ponsel milik Rusty. Sebelum pergi, Isabel memberitahu Rusty bahwa Frank temannya berada di kantor polisi karena dia menemukan jejak sepatu high-tech Magnum ukuran 14 di rumah Vanderwood yang dibeli dengan kartu palsu. Dan semua bukti itu menunjukkan bahwa sepatu tersebut adalah milik Frank. Setelah memastikan bahwa Isabel sudah benar-benar pergi, maka keluarlah seluruh anggota dan mereka semua protes pada Rusty karena tidak memberitahu mereka bahwa ia memiliki hubungan dengan seorang detektif yang dapat membahayakan seluruh rencana mereka. Danny pun bertanya pada Rusty dari mana kemampuan detektif wanita itu berasal sehingga ia bisa mengetahui seluruh motif pencurian yang mereka lakukan. Rusty menjawab bahwa Isabel belajar dari ayahnya yang juga merupakan seorang perampok profesional dengan kemampuan yang mungkin melebihi mereka. Karena merasa sudah tidak aman lagi berada di tempat yang diketahui oleh seorang detektif, mereka segera meninggalkan tempat itu menuju ke suatu tempat yang berada di kota lain. Scene pun berganti menampilkan Isabel yang baru saja pergi dari tempat Rusty, kemudian segera membuat sketsa wajah 2 orang yang sempat ia lihat saat Rusty pertama kali membukakan pintu. Kedua orang itu adalah Yen dan Danny. Ponsel Rusty yang ia curi ia gunakan untuk melihat nama-nama orang yang pernah menghubungi Rusty. Tanpa diduga ada seseorang yang menghubungi Rusty melalui ponsel tersebut, di mana Isabel pun langsung mengangkatnya dan berbicara pada si penelpon. Si penelpon yang tidak tahu bahwa ponsel Rusty telah dicuri tanpa sadar langsung mengatakan tentang rencana mereka pada Isabel, di mana hal tersebut sangat menguntungkan Isabel. Dan segera Isabel menyusun rencananya untuk menangkap seluruh anggota Ocean's 11. Di sisi lain, yaitu di Amerika, menampilkan Saul yang merasa bersalah karena telah bertindak egois dengan tidak bertanggung jawab meninggalkan teman-temannya yang sedang berjuang mencari uang. Ia tiba-tiba tidak nafsu makan dan tidak ingin melakukan apapun. Bahkan istrinya pun kebingungan. Saul yang baru saja pulang dari Las Vegas berubah drastis menjadi sangat pendiam. Scene pun berpindah di mana akhirnya menampilkan si sosok Tuan Rubah Malam. Tuan Rubah Malam memiliki nama asli yaitu Francois Towler. Francois adalah orang yang sangat kaya, bahkan mungkin lebih kaya daripada Terry. Dia juga berbakat serta memiliki banyak kemampuan. Selain itu, kabar yang lebih buruk lagi adalah fakta bahwa Francois merupakan murid dari Lemark, di mana Lemark adalah seorang perampok yang terkenal sangat hebat di kalangan para perampok. Hasil ajaran Lemark pun membuahkan hasil. Francois menjadi rubah malam yang licik. Di masa mudanya, ia sudah berhasil merampok bank-bank besar dan juga lukisan-lukisan berharga. Pada hari selanjutnya, Danny mengunjungi tempat tinggal Francois. Danny yang penasaran mengapa Francois mengincarnya pun bertanya dan dijawab oleh Francois bahwa alasannya mengincar Danny adalah karena saat Lemark berbicara dengan seseorang pengusaha dari Amerika yang sedang membahas tentang perampokan berangkas milik Terry dan mengatakan bahwa Danny adalah perampok yang hebat, membuat Francois iri dan ingin membuktikan pada Lemark bahwa ia lebih hebat daripada Danny. Namun Lemark berkata bahwa ia tidak bisa mengetahuinya dengan pasti. Maka dari itu, untuk mengetahui siapa yang terbaik di antara mereka, Francois ingin Danny dan dirinya bersaing untuk merampok sasaran yang sama. Ia menawarkan kepada Danny jika Danny menerima tantangannya dan menang, maka ia akan membayar seluruh utangnya dengan Terry lengkap dengan bunga-bunganya. Tanpa pikir panjang, Danny pun langsung menerima tawaran tersebut.
Target yang ditentukan Francois adalah telur pemahkotaan Farbach. Telur itu berada di Paris dan akan dibawa menuju Roma. Francois memberikan waktu 2 hari untuk mencuri telur tersebut sebelum dipamerkan di depan publik. Di sisi lain, Isabel yang mengetahui seluruh rencana Ocean's 11 mengajukan dokumen 1077 kepada atasannya untuk mendapatkan izin agar dia bisa menangkap serta menyelidiki kasus ini lebih lanjut. Tapi atasannya itu enggan menandatangani dokumen tersebut karena dokumen itu bukanlah sembarang dokumen. Kepercayaan yang diberikan atasannya 3 tahun yang lalu tidak menghasilkan apa-apa. Hal itulah yang membuat atasannya ragu untuk memberikan Isabel kesempatan kedua. Tetapi karena Isabel sangat berambisi untuk menangkap seluruh anggota Ocean's 11, ia pun nekat meniru tanda tangan atasannya dan menandatangani dokumennya sendiri. Di tempat lain, setelah menerima tawaran Francois, Danny dan kawan-kawan pergi menuju Roma. Mereka menyusun rencana yang harus berhasil karena hanya inilah satu-satunya kesempatan yang mereka miliki. Setelah menyusun rencana, datanglah Roman membawa digital yang menampilkan telur pemahkotaan Farbach yang terlihat sangat nyata. Digital yang dibuat oleh Roman tentunya tidak gratis dan dia juga meminta bayaran 2 kali lipat. Rusty yang tidak terima pun langsung menolak, tetapi Roman berkata bahwa asisten Rusty sudah menyetujuinya. Asisten yang dimaksud Roman adalah Isabel dan Rusty yang mengetahui hal tersebut pun segera pergi untuk menemui Isabel. Isabel yang baru saja pulang bekerja dikejutkan dengan keberadaan Rusty di rumahnya. Rusty meminta ponselnya kembali tetapi Isabel tidak memberikannya. Kemudian mereka berdua berbicara tentang hubungan mereka 3 tahun yang lalu. Rusty berkata bahwa dia tidak ingin hubungan mereka berakhir, tapi Isabel membantainya dengan mengatakan bahwa hubungan mereka tidak pernah berakhir. Rusty lah yang meninggalkan dirinya dan pergi begitu saja. Setelah mengatakan hal tersebut, Isabel pun mengusir Rusty dari rumahnya. Sebelum Rusty pergi, Isabel berkata bahwa saat ia bertemu dengan Rusty dan juga komplotannya, dia akan menangkap mereka saat itu juga. So I'll email you the photographs. You have a pen? Excellent. Dan benar saja, pada keesokan harinya saat para Ocean's 11 menjalankan aksinya, tanpa diduga para polisi sudah mengintai mereka dari jauh. Berdasarkan data dan foto yang Isabel kirim kepada anggota tim kepolisian, mereka pun berhasil menangkap Danny, Rusty, Reuben, Livingston, Virgil, dan Yen. Anggota yang tersisa hanya 3 orang, yaitu Linus, Buster, dan Turk. Kini nasib mereka ditentukan oleh ketiga orang ini. Linus yang sedar dulu ingin menjadi pemimpin pun terkabulkan. Saat ini, Linuslah yang memikirkan ide tentang rencana mereka berikutnya. Untuk menjalankan rencananya, Linus menghubungi Tess yang berada di Amerika dan menyuruhnya untuk pergi ke Roma untuk menyelamatkan suaminya yang masuk penjara. Tess pun segera pergi ke Roma dan sesampainya di Roma, ia dijemput oleh Linus, Buster, dan Turk. Mereka memiliki rencana yaitu memohon pada Tess agar mau menyamar menjadi seorang artis terkenal, yaitu Julia yang wajahnya sangat mirip dengan Tess. Julia yang pada saat itu sedang hamil besar pun mengharuskan Tess menyamar dengan mengisi bagian bajunya menggunakan bantal agar perutnya terlihat besar. Kedatangan Tess yang menyamar menjadi artis terkenal menjadi trending topik di kalangan masyarakat Roma. Julia yang datang ke Roma akan melakukan pemotretan dengan telur pemahkotaan Farbach. Anyway, Tallulah left her SpongeBob blanket in the red casita. Okay. So what I want to do... Saat sedang dalam keadaan genting, tiba-tiba datanglah Saul menyelamatkan keadaan. Tess yang berakting menjadi seorang ibu hamil butuh seorang dokter. Maka Saul lah yang berperan menjadi dokter pribadi Julia. Dude, that's pretty amazing. Well, no, the second that she doesn't Talk to you in the restaurant. Tanpa berlama-lama lagi, mereka langsung pergi untuk melakukan pemotretan bersama telur pemahkotaan Farbach. Namun tanpa mereka sadari, ada Isabel yang mengawasi seluruh gerak-gerik mereka melalui kamera CCTV. Saat sedang melakukan pemotretan, Tess pun menjalankan perannya. Ia berpura-pura pingsan dan mengalihkan seluruh perhatian orang-orang. Sementara itu, Turk mengambil telur pemahkotaan Farbach dan menggantinya dengan digital buatan Roman. Sayangnya, hal itu tak luput dari perhatian Isabel. Dan segera Isabel memerintahkan petugas kepolisian untuk menutup pintu keluar dan menangkap ke-5 orang tersebut. Bruce. Tess, Linus, Saul, Turk, dan Buster pun dibawa ke penjara di mana sudah terdapat anggota Ocean's 11 lainnya. Tak ada lagi harapan bagi Ocean's 11. Kemungkinan terbesarnya mereka akan ditahan selama 20 tahun. So, how'd it go? Tetapi saat mereka semua kehilangan harapan, datanglah kepala divisi yaitu Molly Starr. Molly selaku kepala divisi menangkap Isabel karena kasus pemalsuan identitas dan memberitahu Isabel bahwa dia harus kembali ke Amsterdam untuk mengurus surat-surat palsu yang ia buat sendiri.
Setelah itu, Molly Star pergi menemui para Ocean's 11 dan juga Tess. Setelah melakukan interogasi terhadap para pelaku, dia pun membawa mereka pergi menggunakan 6 mobil. Molly Star berada di dalam satu mobil dengan Linus. Molly berkata bahwa dia bangga pada Linus yang ternyata adalah anaknya. Ya, mereka semua pun bebas karena Molly Star adalah ibu kandung Linus yang datang untuk membebaskan mereka semua. Di sisi lain, Isabel yang diperintahkan untuk kembali ke Amsterdam melihat ada Rusty yang berada di dalam sebuah mobil dan menyuruh supirnya untuk membuntuti mobil Rusty. Setelah sampai di tujuan, mobil Rusty pun berhenti. Saat Rusty keluar dari mobilnya, Isabel bergegas untuk menemuinya dan bertanya apa yang sedang terjadi. Rusty mengatakan padanya bahwa mereka sudah bebas dan Rusty juga membahas tentang ayah kandung Isabel yang masih hidup dan ayahnya itu ingin bertemu langsung dengannya. Rusty pun mengajak Isabel untuk pergi dengannya dan menemui ayahnya. Isabel yang juga rindu pada ayahnya pun mengikuti Rusty untuk pergi dengannya. Scene pun berpindah menampilkan dua sejoli yang sedang bergurau mesra yaitu Tess dan Danny. Tak lama setelah itu datanglah Francois. Danny bertanya pada Francois bagaimana cara mendapatkan telur pemakotan Farbach. Dengan angkuh, Francois memberi syarat pada Danny untuk mengatakan bahwa dialah yang terhebat terlebih dahulu, barulah dia akan memberitahu caranya. Kemudian Tess membisikkan sesuatu pada Danny dan ia menyuruh Danny untuk melakukan apa yang diperintahkan Francois. Karena bagi Tess, Danny tetaplah yang terbaik. Danny pun setuju untuk memenuhi persyaratan yang diberikan Francois. Maka Francois pun menjelaskan bagaimana cara ia bisa mendapatkan telur pemakotaan Farbach. Francois mengatakan bahwa dia mencuri telur pemakotan Farbach di saat museum terkunci. Danny pun bertanya bagaimana bisa Francois melewati sensor pendeteksi yang berada di ruang utama. Dan Francois menjelaskan sebelum pergi untuk mencuri telur pemakotan Farbach, Francois sudah berlatih ketangkasan tubuh untuk melewati sensor pendeteksi yang terus bergerak dengan random. Ia sudah melatih tubuhnya untuk melakukan gerakan-gerakan tersulit dan berusaha untuk mengelastiskan badannya selentur mungkin. Usaha tidak mengkhianati hasil, itulah peribahasa yang cocok untuk Francois. Ia pun akhirnya berhasil mendapatkan telur pemakotan Farbach tersebut. Dan Danny mengakui kehebatan Francois dengan mengatakan bahwa Francois lah yang terbaik. Tapi hal aneh terjadi. Danny malah meminta agar Francois memberikan mereka uang yang telah dijanjikan Francois, yaitu uang untuk menggantikan uangnya Terry Benedict. Francois pun kebingungan. Ia mengatakan pada Danny bahwa pada perjanjian mereka, Francois akan membayar utang Danny dan kawan-kawan jika mereka berhasil mendapatkan telur pemakotan Farbach yang asli. Dan sudah jelas bahwa Francois lah yang menang karena dia berhasil membawa telur tersebut. Tapi Danny dan Tess tetap bersikukuh bahwa mereka lah yang memenangkan tantangan yang Francois berikan. Francois pun berpikir sejenak dan mulai berpikir hal-hal janggal yang ternyata Danny telah terlebih dahulu berbicara pada Lemark sebelum menemui Francois. Dan Lemark ingin Ocean's 11 membuat permainan yang rumit. Lemark juga mengatakan bahwa telur pemakotan Farbach yang asli tidak diangkut menggunakan mobil pribadi, melainkan dibawa oleh sekelompok orang yang menyamar menjadi orang biasa. Telur itu tepatnya berada dalam ransel yang berada di kereta Gare du Nord. Untuk mengalihkan perhatian sekelompok orang yang membawa telur pemakotan Farbach yang asli tersebut, para Ocean's 11 melakukan kekacauan di dalam kereta tersebut. Lalu Linus yang sudah menyiapkan ransel yang sama pun langsung mengganti ransel yang berisi telur yang palsu dengan ransel yang berisi telur asli. Setelah mendengar perkataan Danny, Francois merasa sangat kesal dan mengusir Danny beserta dengan Tess. Scene pun berpindah menampilkan pasangan kekasih lainnya yaitu Rusty dan Isabel. Rusty yang mengajak Isabel menemui ayahnya pun akhirnya sampai. Isabel yang tidak tahu siapa nama ayahnya bertanya pada Rusty. Jawaban yang diberikan Rusty membuatnya terkejut. Rusty mengatakan bahwa ayahnya adalah Lemark, pria tua yang membantu Ocean's 11 dalam menjalankan misi mereka. Adegan haru ketika pertemuan antara Isabel dan ayahnya benar-benar menghangatkan hati. Isabel yang hanya pernah bertemu ayahnya saat berumur 9 tahun pun menangis dalam pelukan Lemark. Di sisi lain, Reuben menemui Terry Benedict dan memberikannya cek berisi $198 juta. Tentunya Terry tidak percaya bagaimana bisa mereka mengumpulkan uang sebanyak itu hanya dalam 2 minggu. Tapi Reuben meyakinkannya dan mengatakan bahwa Terry bisa membuktikannya sendiri. Scene pun berpindah pada Senin malam di mana seluruh anggota Ocean's 11 mengadakan pesta di sebuah bar. You're all under arrest.
Mereka merayakan kebebasan mereka dan kini tak ada lagi utang dan tak ada lagi tantangan. Dan film Ocean's 12 pun selesai. Gimana guys, aksi perampokan para Oceans? Apakah kalian mulai berimajinasi menjadi perampok cerdas seperti mereka? Eits, tidak semudah itu Verguso. Silahkan kalian komen di bawah ya. Mimin cukupkan video kita kali ini. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Guanteng di film-film selanjutnya. Dan kadang kita kurang menyadari hal sederhana lah yang membuat kita bahagia. Dadah.